Real Madrid kembali menunjukkan dominasinya atas rival sekota mereka, Atletico Madrid, melalui adu penalti yang sangat dramatis di Liga Champions. Kemenangan ini bukan hanya sebuah prestasi biasa, tetapi juga langkah krusial untuk mempertahankan harapan mereka dalam meraih gelar juara. Pada Rabu 13 Maret 2025, kedua tim berjuang mati-matian untuk memperebutkan tiket ke perempat final. El Real yang unggul 2-1 di leg pertama dikejutkan dengan gol cepat Conor Gallagher saat pertandingan baru berjalan 30 detik pertama. Namun gol cepat tersebut tak mampu menyelamatkan Atletico Madrid di leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Setelah bermain imbang dengan agregat 2-2 di waktu normal, pertandingan akhirnya ditentukan lewat adu penalti. Dengan tekad yang luar biasa dan tak diragukan lagi di UCL, Real Madrid akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 4-2. Setelah dua pemain Atletico gagal mengeksekusi penalti mereka dengan sempurna, Marco Llorente yang mendapat kesempatan emas untuk menyamakan kedudukan malah melihat tendangannya membentur mistar gawang dan melayang begitu saja. Namun, momen yang paling mengundang perhatian datang dari Julian Alvarez. Golnya yang seharusnya membawa Atletico unggul terpaksa dianulir karena bola sempat mengenai kakinya dua kali setelah ia tergelincir, sebuah insiden yang menjadi pukulan telak bagi harapan Atletico. Sementara di kubu El Real, Antonio Rudiger muncul sebagai pahlawan bagi Los Blancos usai menuntaskan tugasnya dengan dingin untuk mencetak gol penentu kemenangan dengan skor 4-2. Lebih lanjut, setidaknya ada 7 pemain Real Madrid yang performanya menonjol di laga ini. 5 pemain diantaranya bermain bagus dan 2 sisanya sedang tidak beruntung. Kita bahas pemain yang tampil baik terlebih dahulu. Pertama ada nama Antonio Rudiger. Rudiger memang tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah gol pembuka Atletico, di mana pergerakan cepat lawan membuatnya kesulitan. Namun pada beberapa momen ia terlihat bekerja ekstra untuk menjaga lini pertahanan dan pergerakan lawan. Puncaknya, Rudiger menjadi pahlawan dengan tampil tenang dan penuh percaya diri saat mengeksekusi penalti penentu kemenangan. Kedua ada Thibaut Courtois. Thibaut Courtois kembali menunjukkan kelasnya sebagai penjaga gawang terbaik, meskipun tidak melakukan penyelamatan langsung dalam adu penalti. Courtois tetap menjadi sosok yang krusial dalam pertandingan ini. Ia berhasil melakukan beberapa penyelamatan penting selama waktu normal, terutama di babak pertama yang menyelamatkan Madrid dari kebobolan yang lebih banyak. Ketiga ada nama Raul Asensio. Di pertandingan ini Asensio terlihat bermain lebih berhati-hati dari biasanya, mungkin karena mewaspadai serangan balik cepat tuan rumah. Ia juga sempat kesulitan untuk menghalau serangan Atletico Madrid saat mereka mencetak gol pembuka. Namun di babak kedua, Asensio menunjukkan kontribusi penting dengan melakukan tackle-tackle yang krusial yang membantu Madrid mempertahankan ritme permainan. Keempat ada Jude Bellingham. Jude Bellingham tampak cukup tersembunyi di awal pertandingan, hampir tidak terlihat sepanjang babak pertama dan jarang terlibat dalam permainan. Seiring berjalannya waktu, terutama di babak kedua, Bellingham mulai menunjukkan kualitasnya. Dengan permainan yang mulai terbuka, ia semakin terlibat, memanfaatkan ruang yang ada dan menunjukkan kemampuannya dalam mengendalikan bola hingga menciptakan peluang. Kelima ada nama Kylian Mbappe. Kylian Mbappe sempat menjadi sorotan setelah ia mendapat kesempatan penalti. Namun sayangnya gagal dieksekusi dengan baik oleh Vinicius. Di awal pertandingan, Mbappe hampir tidak terlihat dan jarang terlibat dalam serangan El Real yang membuatnya tampak kurang berpengaruh di babak pertama. Namun, begitu permainan mulai terbuka di babak kedua, Mbappe mulai menemukan ritme dan tampil lebih aktif, memanfaatkan ruang yang ada dengan kecepatan dan keterampilan dribblenya yang memukau. Selain 5 pemain tadi yang tampil menonjol, setidaknya ada 2 pemain yang mungkin bisa dianggap tampil kurang memuaskan dalam pertandingan ini. Pertama ada nama Ferland Mendy. Ferland Mendy mengalami kesulitan besar di pertandingan ini, terutama di sisi pertahanannya. Ia tampak terlalu mudah ditembus oleh pemain Atletico yang berujung pada kebobolan gol pertama Madrid. Dalam beberapa momen, Mendy bermain ceroboh dengan bola, membuat kesalahan yang mengundang ancaman bagi pertahanan tim. Keputusan-keputusan yang diambilnya terkadang tampak terburu-buru, yang membuatnya sulit untuk mengendalikan jalannya permainan. Sayangnya, penampilan buruk Mendy tambah diperburuk dengan cedera hamstring yang ia alami di akhir pertandingan. Cedera ini menutup malamnya yang kurang beruntung.
Kedua ada nama Vinicius Junior. Vinicius Junior menghadapi tekanan besar sepanjang pertandingan. Ia terus-terus dikepung setiap kali ia menyentuh bola. Atletico tampaknya telah menyiapkan taktik khusus untuk mengurangi pergerakannya yang membuatnya kesulitan untuk menampilkan permainan terbaiknya. Momen yang paling mencolok datang di babak kedua saat ia gagal mengeksekusi penalti. Tendangannya melambung tinggi dan tidak memberikan Madrid keuntungan yang sangat dibutuhkan. Setelah kegagalan itu, Vinicius tampak membuat beberapa keputusan buruk yang merugikan tim, baik dalam menyerang maupun dalam penguasaan bola. Ia terlihat kurang tajam dan tak mampu menembus pertahanan Atletico, menjadikannya penampilan terburuk dalam beberapa waktu terakhir. Meskipun ia masih menjadi ancaman dengan kemampuannya, kali ini penampilannya tidak sesuai dengan ekspektasi, hingga akhirnya di akhir babak kedua ia digantikan oleh Endrick. Secara keseluruhan, meskipun Real Madrid menghadapi beberapa tantangan dan penampilan yang kurang memuaskan dari beberapa pemain, mereka berhasil menunjukkan mentalitas juara dan ketangguhan dalam situasi yang menegangkan. Di babak selanjutnya, El Real akan menghadapi Arsenal yang lebih dulu memastikan tiket perempat final setelah mengalahkan PSV dengan agregat telak 9-3.